Alhamdulillah guys, gua kali ini di Mekah melakukan ibadah umroh yang kedua kali ini. Alhamdulillah buat kalian yang insya Allah mau umroh bareng Babe Aldo tanggal 18 November 2024 insya Allah ada promo bersama Akiratur. Cepetan daftar sekarang ini nomornya. Jadi mumpung slot promo guys, jadi murah, harganya mulai 26 juta. Kalian langsung hubungi supaya insya Allah bisa umroh bareng di tanggal 18 November cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, kalian masih ingat mama kemarin yang ngegas Rhoma Irama yang ultinya nggak pakai cooldown? Iya, ultinya nggak pakai cooldown, full. Kali ini dia ngegas Imaduddin ini. Ada lagi di posting sama dia, gue seneng banget sama Nima. Ya, masya Allah, ibu ya, seorang ibu ya. Kalian mau marah sama ibu ini ya terserah kalian ya. Kalau gue sih, gue seneng aja ya, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Mudah-mudahan yang dengar omongannya juga dapat hidayah. Ya, kita dengar dan ini beliau dari TikTok kita. Gue ngereaksi ini siap-siap guys ya. Artinya beliau ini memang kalau di Mobile Legends itu ultinya nggak habis-habis ini, tanpa cooldown. Iya, nggak pakai cooldown ultinya, ulti terus, serem kan. Itu kalau ultinya lancar, terus, selesai. Iya, lanjut kita dengar deh ibu ini, mudah-mudahan umur panjang sehat afiat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba tanggapi ya video Imanuddin. Katanya Tuan Guru Abdul Somad mengatakan ya, kalau tidak percaya pada keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad, lama-lama dia tidak percaya pada Islam. Ya. Terus dia Imanuddin ini membawa ke rukun Islam ya, 5 rukun Islam. Sebenarnya nggak ada sangkutannya ke situ, tidak ada kesangkutan ya ke rukun Islam. Kita mencintai keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad itu karena kecintaan kita pada beliau. Tidak usah keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad, kalian para ulama saja ya wajib kami cintai. Karena apa? Para ulama ini adalah sangkutannya dengan baginda Nabi besar kami Muhammad. Kalian para ulama ya adalah pewaris dari baginda Nabi besar kami Muhammad, sambung lidah bagi baginda Nabi besar kami Muhammad. Itu yang membuat kami membela kalian, menghormati kalian. Kalau kalian tidak ada hubungan dari baginda Nabi besar kami Muhammad, siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa ya. Kalau kita mau pikir ke situ, saat para ulama dicaci maki sama orang, kami rela padam badan di situ. Tidak kami biarkan para ulama kami dicaci maki. Betul. Lebih baik kami yang dicaci maki sama mereka. Betul. Ya? Karena apa? Di saat para ulama ini dicaci maki orang, yang ada dalam otak kami bukan ulama itu, melainkan baginda Nabi besar kami Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya? Luar biasa ibu. Benar. Sebelum ibu lanjut, minta maaf bu, saya potong ini sedikit. Karena segala sesuatu yang berkaitan sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu kita cintai. Nah, ulama ya begitu, kita cintai karena Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada dalam otak kami saat ulama kami dicaci maki orang. Betul ibu. Itu masih ulama loh. Ya. Ada berkaitan antara ulama dengan baginda Nabi besar kami Muhammad. Kalian adalah pewaris sambung lidah dari baginda Nabi besar kami Muhammad. Makanya ajaran Islam sampai hari ini nyampe ke telinga kami.
nyampe ke otak kami melalui lisan kalian para ulama. Maka kami tidak membiarkan para ulama dicaci maki oleh siapapun. Itu masih ulama, ya. Bagaimana dengan keturunan beliau? Sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena di dalam hati kami umat Islam, apapun yang dicintai oleh baginda Nabi besar kami Muhammad akan kami cintai. Akan kami cintai. Itu bentuk hormat kasih sayang kami kepada baginda Nabi besar kami Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang lain bisa bilang sepeninggalannya baginda Nabi besar kita Muhammad meninggalkan dua, Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya beda. Kalau saya suka menghitungin, baginda Nabi besar kita Muhammad meninggalkan 3, ya, Al-Quran, Sunnah dan keturunannya. Nah, itu ada 2 hadis memang, tapi yang sahih sebetulnya Al-Quran dan keturunanku. Tapi ada 2, tapi yang sering dibawa sama orang itu Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Ya, jadi ibu ini mengambil kesimpulan sendiri Al-Quran, Sunnah dan keturunanku. Karena ada 2 hadis, dua redaksi hadis tersebut. Ya, yang satu Al-Quran dan Sunnahku, dan yang kedua adalah Al-Quran dan keturunanku. Yang sahih itu padahal yang Al-Quran dan keturunanku. Itu yang gua tahu, ya. Lanjut ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun saat saya kangen sama baginda Nabi besar kita Muhammad, kita lihat cicit-cicitnya, tidak akan mungkin hati itu terobati. Tapi paling tidak ada yang kita lihat. Ya, itu perasaan cinta kepada baginda Nabi besar kita. Luar biasa ibu. Nah, kalau sekarang kamu bawa ke rukun Islam, kayak nggak nyambung ke situ. Pantas saja kamu tidak datang untuk debat, karena memang otak kamu tidak nyampe ke perdebatan. Mulai dari ultinya. Ya, kamu tidak akan sanggup debat. Ya, nanti beda yang di debat beda lagi. Kayak si Gembul itu kan malu-maluin. Buka aja urat malunya sekarat. Nah, mulai ultinya. Mulai dari ultinya. Tidak ada hubungannya. Dan Allah pun tidak memerintahkan kita, ya, untuk menyayangi, menghormati keturunan baginda Nabi besar kita Muhammad. Ini kecintaan kita pada baginda Nabi besar kita Muhammad, kita curahkan kepada keturunannya. Ya, karena kita tidak melihat beliau. Ini bentuk cinta kita pada baginda Nabi besar kita Muhammad adalah kita mencintai anak keturunan beliau. Kenapa kamu sangkut-sangkutkan ke ini, ke rukun Islam? Nggak ada hubungan ke situ. Ya, nggak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintahkan kita harus mencintai, ya, keturunan baginda Nabi besar. Tidak. Nah, ini minta maaf ibu, saya benarkan sedikit ya. Yang saya tahu suruh mencintai semua, termasuk Qul la as'alukum alaihi ajra illa mawaddata fil gurbah. Itu katakan ya Muhammad, aku tidak meminta balasan apapun kecuali berkasih sayang terhadap keluargaku. Itu ahli tafsir semua bilang gitu, kecuali Roma Irama berkasih sayang dengan kekeluargaan. Itu. Jadi mau ikut ahli tafsir atau ikut ulama akhir zaman, Roma Irama, kekeluargaan katanya, berkasih sayang dalam kekeluargaan kalau versi Roma Irama. Jadi kalau dalam versi ulama tafsir, berkasih sayang dengan keluargaku kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada perintahnya ibu. Nah ini gue benerin ya, kita harus objektif ini ya, kita melihat ada mungkin ibu belum tahu, tapi paling tidak ibu tidak menafsirkan dengan sesuatu yang salah gitu. Lanjut. Itu kecintaan kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad. Ya. Siap ibu. Ibu ini dingin loh orang. Coba sekarang kalau kita menjalani sunnah, padahal sunnah itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saat kita menjalani sunnah, kita akan ingat baginda Nabi besar kita Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Beda kalau kita menjalani yang wajib, tentu Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ingat. Nah, di saat kita mencintai cicit-cicit baginda Nabi besar kita Muhammad yang masih ada tersisa di dunia ini, alangkah bahagianya kita, ya. Alhamdulillah. Kita tidak bisa melihat beliau, tapi masih ada peninggalan, yaitu keturunan beliau.
entah keturunan sampai keturunan 100, 200, ya, bukan masalah. Yang penting itu keturunan beliau. Karena keturunan beliau tidak akan jadi keturunan kamu. Ya, Imanuddin. Kalau kami kangen kepada baginda Nabi besar kami Muhammad, tentu kita akan lihat keturunan beliau. Nah, kalau lihat otak kamu mau ngapain? Buset, kena ulti lagi dari. Kena ulti lagi. Kena ulti lagi. Kami mencintai baginda Nabi besar kami Muhammad. Dan kami mencintai apa yang dicintai oleh beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Kota Muhammad. Yaman dibilang dicintai oleh baginda Nabi besar kami Muhammad, kami cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Itu Muhammad. Palestina ya. Di ini oleh baginda Nabi sangat kami cintai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Ya. ala sayyidina Muhammad. Apa yang dicintai oleh beliau, maka itu yang kami cintai. Allahumma sholli Apa ala yang sayyidina tidak Muhammad. disuka itu yang tidak kami sukai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu bentuk kecintaan kami kepada beliau, kepada Allahumma sholli baginda ala Nabi sayyidina besar Muhammad kami wa ala sayyidina Muhammad. Muhammad. Sekarang kamu bawa-bawa ke rukun Islam, nggak ada hubungan ke situ, nggak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ke situ. Ya, untuk harus mencintai baginda keturunannya. Ada. Tapi itu karena kecintaan kami kepada baginda Nabi besar kami Muhammad. Kami tidak bisa melihat beliau, paling tidak masih ada peninggalan beliau. Walaupun itu bayangannya, yaitu cicit-cicit beliau yang ada di Indonesia. Ya. Para ulama saja ya, pewaris baginda Nabi besar kami Muhammad, kami cintai banget. Betul. Apalagi kalau masih ada nyangkut darah beliau di situ. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi kamu salah Imanuddin, kamu menyangkut-nyangkutkan ke rukun Kalau PKI ya, cara PKI Belanda ya, dulu untuk PKI menjatuhkan Belanda, Islam sudah pasti ulamanya duluan yang diserang. Karena apa? Mereka punya prinsip, kalau ulamanya sudah jatuh, tidak mungkin orang Islam yang bisa mampu berdiri. Betul. Ya, sudah pasti ulamanya duluan dipitnah, sudah pasti ulamanya dulu yang diserang, baru ke bawahnya. Betul. Kalau atasannya ini para ulama sudah lemah, bagaimana ya yang di bawahnya bisa bangkit? Itu prinsip para penjajah, para pemberontak. Nah, Ya, itu yang ada dalam otak kamu Imanuddin. buset ulti lagi. Ya. Iya. Saya kalau lihat orang-orang di belakang kamu, bagaimana saya akan menganggap kamu baik? Justru kamu lebih ini ke PKI kamu. Allahu Akbar. Coba kamu Allahu lihat Akbar. pendukung-pendukung kamu. Pendukung kamu itu pendukungnya Jokowi semua. Buset ke Ya. Jokowi. Kami di sini bukan pemain baru, ya. Oh, lu. Sudah bertahun-tahun saya menghadapi mereka. Masa iya saya tidak tahu jejak kotak mereka? Ya. Itu yang ada di belakang kamu. Jadi jangan salah kalau saya bilang kamu anak keturunan PKI. Ya, karena pendukung kamu anak keturunan PKI. Ulti lagi. Kalau Roma dulu dicaci maki oleh keturunan ada pendukung Jokowi saat ada masalah dengan Neng Laila. Ya. Sekarang dibelain tuh sama anak keturunan PKI pendukung Jokowi. Ya. Maka pantas saja kamu nggak mampu datang ke sana karena memang kamu tidak menguasai panggung debat. Ya. Menceret kalau kamu datang ke sana. Menceret. Depan kamera aja Menceret. Padahal kamu di situ sendirian. Ya. Iya, Bu. Belum di depan lawan, ya, masih sendirian menghadapi kamera aja udah menceret otak kok. Ya, Imanuddin ya. Jadi itu aja. Pantas saja ilmu debat juga kamu nggak punya. Cocor aja lo di depan kamera sendirian. Ulti lagi, kena ulti. Kemarin saya ajak kamu berteman sampai hari ini belum diketik. Saya tuh suka berteman sama lawan saya. Ya. Ini 10 menit aja beliau, guys. Nah begitu ya. Cuman kali ini ultinya beliau ke Imat nih ya. Setelah Roma Irama, ada beberapa hal sih sebenarnya. Cuman tadi udah yang gua tahu ya, bahwasanya memang ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mencintai sesama Muslim pun itu harus ya. Itu juga ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman yang pasti ini ibu ngegas mulu. Itu dah guys. Kena ulti lagi sekarang giliran Imat kena ulti.
Mudah-mudahan nih umur panjang jaga afiat dan kita mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Gua Babaldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPOM OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda.